Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Desta Kurniawan, NIM 216131038 dari kelas 2B SPI. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah filsafat ilmu mengenai tugas UAS, yaitu mereview jurnal. Dan di sini saya mengambil tema jurnal, yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan barat dan muslim, yang ditulis oleh Ramanda Ridwihantoro, Ahmad Syukri, dan Badarus Syamsi, dengan nomor ISSN yaitu 1979 2549 dalam kurung P, 2461 0461 dalam kurung E, volume 14 nomor 1 April 2022. Sumbernya yaitu e-jurnal yin.sorong.ac.id. Berikut ini saya telah merangkum beberapa poin penting yang saya dapatkan dari jurnal tersebut, yang diantaranya yaitu mengenai pengertian ilmu sendiri yang dituliskan oleh Syamsuddin Arif, yaitu dia menuliskan bahwa ilmu dimaknai apa yang kamu tahu. Sumbernya itu Hosseini 2013. Sederhananya, orang berilmu adalah orang yang telah mengetahui akan sesuatu atau orang yang memiliki pengetahuan akan sesuatu. Akan tetapi, makna ini hanya terkesan bahwa ilmu adalah ilmu tanpa ada suatu pernyataan apapun. Sedangkan dalam kamus Oxford English Dictionary memberikan definisi ilmu dalam 3 arti, yaitu yang pertama, informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Dan yang kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui. Dan yang ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman akan suatu fakta atau keadaan. Stevenson 2010. Pengertian yang diberikan di dalam kamus Oxford ini masih bisa dikritisi. Yang pertama yaitu ketika mengatakan ilmu itu informasi, maka ada konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan. Jika ilmu adalah informasi, maka informasi yang kita dapatkan bisa benar dan juga salah. Bagaimana bisa dikatakan ilmu jika ternyata informasi yang kita dapatkan adalah hasil dari salah informasi? Akhirnya pernyataan ini akan menjadi sebuah counter terhadap ilmu itu sendiri. Begitu juga ketika kita mendefinisikan bahwa ilmu merupakan sebuah keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman adalah hal yang dilematis, karena tidak semua pengetahuan berbanding lurus dengan keahlian yang dimiliki. Semua orang tahu tentang gawai, sepeda motor, televisi, dan sejenisnya. Namun apakah mereka ahli dalam arti menguasai seluk-beluknya? Maka akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa keahlian menyiratkan ilmu, tetapi ilmu tidak harus menjadi ahli. Definisi kedua mengatakan bahwa ilmu adalah keseluruhan apa yang diketahui. Arti ini juga diberikan oleh Mulyadi Kartanegara yang mengatakan bahwa ilmu adalah any organized knowledge, Bakhtiar 2017. Definisi sebenarnya tidaklah memiliki banyak arti, karena ketika seluruh apa yang diketahui adalah ilmu, maka seolah-olah kita berkata bahwa ilmu adalah ilmu, karena pada dasarnya ilmu itu adalah sesuatu yang diketahui. Definisi yang ketiga itu diberikan oleh kamus Oxford juga tidak memberikan kejelasan antara kesadaran dengan ilmu adalah hal yang berbeda. Seseorang mungkin saja sadar setelah berilmu, akan tetapi ilmu bukanlah kesadaran. Kesadaran seseorang tentang pentingnya air bagi makhluk hidup, tidak mesti orang itu memiliki ilmu tentang air. Begitu pula ketika ilmu diartikan sebagai kebiasaan, maka konsekuensi logis bahwa kebiasaan menyiratkan ilmu. Namun bagaimana jika mereka yang terbiasa menggunakan gawai, komputer, dan barang elektronik lainnya, tetapi bukan seorang pakar? Plato, seorang filsuf Yunani, memberikan definisi ilmu sebagai keyakinan sejati yang dibenarkan. Wahana 2016. Dari definisi ini setidaknya ada 3 poin penting yang dapat kita ambil untuk dijadikan landasan dalam memahami apa itu ilmu. Pertama, keyakinan, kedua, kebenaran, dan yang ketiga, nalar. Ketiga hal ini menjadi syarat utama agar sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu, sebagaimana definisi Plato bahwa ilmu adalah
mengetahui akan sesuatu berlandaskan keyakinan akan hal tersebut. Dua hal ini penting, pengetahuan dan keyakinan, karena menurut Plato suatu pengetahuan yang diketahui tanpa ada dasar keyakinan yang benar bukanlah sebuah ilmu. Untuk memastikan kebenaran maka diperlukan syarat terakhir, yaitu nalar. Seorang filologi Islam yang namanya yaitu Ar-Raghib Al-Isfahani yang wafat pada tahun 443 Hijriah atau 1060 Masehi mendefinisikan ilmu sebagai memahami hakikat sesuatu. Definisi ini menandakan bahwa hanya sekedar tahu saja belum merupakan ilmu, karena yang dinamakan ilmu adalah mengetahui hakikat sesuatu atau memahami esensi dari setiap zat. Definisi lain diberikan oleh Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dengan mengartikan bahwa ilmu adalah pengenalan sesuatu atas dirinya. Cecep Sumanto berpendapat bahwa ilmu adalah sesuatu yang didapatkan melalui hasil penelitian dan percobaan. Dalam proses penelitian ada dua aspek penting yang menjadi dasar pengetahuan, yaitu sains dan observation. Materi selanjutnya kita masuk ke materi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian tentang filsafat yang berusaha menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan hakikat ilmu dari berbagai sudut pandang seperti ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan cara yang radik atau mendalam, sistematis, dan spekulatif. Filsafat ilmu juga diartikan dengan ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk dan metode mendapatkan pengetahuan, sumber ilmu, pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu yang logis dan rasional. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan secara spesifik yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan merupakan cabang ilmu dari ilmu itu sendiri. Sedangkan filsafat ilmu adalah upaya manusia dalam mencari akar pengetahuan tentang kebenaran dengan cara yang sistematik dan konsisten. Baktiar 2017. Dalam kajian filsafat ilmu biasanya akan dibahas yang menjadi dasar filsafat ilmu itu sendiri yang berkaitan tentang sumber ilmu, batasan ilmu, pengetahuan struktur, dan keabsahan. Berbicara mengenai sumber ilmu, maka ada dua aspek yang akan menjadi dasar ilmu pengetahuan itu diperoleh, yaitu akal dan pengalaman. Dua hal ini belakangan ini dijadikan sebagai salah satu aliran dalam bidang filsafat rasionalisme dan empirisme, di mana keduanya sangat bertolak belakang dalam hal memahami ilmu itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan David Hume adalah salah satu aliran empirisme yang percaya bahwa teori ilmu pengetahuan dia dapat berdasarkan pengalaman yang diperoleh oleh seseorang. Berbeda dengan tokoh seperti Spinoza dan René Descartes yang lebih mengutamakan rasio mereka dalam menyusun teorinya daripada menggunakan pengalamannya sebagai dasar teori. Perbedaan keduanya selain dari sumber penyusunan teori juga terletak pada metode berpikir. Aliran empirisme lebih condong menggunakan metode induksi, sedangkan rasionalisme sebaliknya menggunakan metode deduksi. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu filsuf Jerman bernama Immanuel Kant mencoba mensintesis keduanya sehingga menemukan metode gabungan antara deduksi dan induksi dalam berpikir. Yang selanjutnya yang saya dapatkan di dalam jurnal yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-6 para sarjana Helenisme telah melakukan pengkajian tentang ilmu dan pengelompokan ilmu sesuai dengan bidangnya. Pengelompokan ilmu ini berdasarkan dari karya-karya Aristoteles yang bertujuan untuk kepentingan pedagogis yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan budaya Yunani. Sebenarnya dalam pengelompokan ilmu itu sendiri sudah dilakukan oleh Aristoteles sebelumnya di dalam karya-karyanya. Aristoteles telah memberikan penjelasan tentang perbedaan dari ilmu itu sendiri. Misalnya saja Aristoteles telah membedakan antara sains dan seni, di mana masyarakat terdahulu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari lebih bersifat spekulatif, rasional, namun belakangan matematika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mengungkap sebuah kebenaran. Aristoteles juga membahas tentang filsafat teoritis atau filosofia teoretikal yang pada perkembangannya oleh Ammonius dibagi ke dalam beberapa bidang keilmuan seperti aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, fisika,
dan teologi. Sedangkan kelompok ilmu sains praktik menjadi dua, menjadi etika ekonomi dan politik. Pada perkembangannya para filsuf Nasrani, filsuf Muslim dan Yahudi mengadopsi pengelompokan ilmu yang telah dibuat oleh sarjana Helenisme tersebut dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan mereka. Dalam dunia Islam, Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Kindi yang wafat pada tahun 252 Hijriah atau 865 Masehi ini dikenal sebagai bapak filsafat Arab yang mengenalkan filsafat Helenisme kepada dunia Islam. Al-Kindi mengelompokkan ilmu berdasarkan apa yang dia peroleh dari pemikiran Aristoteles dan para sarjana Helenisme dengan cara mensistensis dan mengadaptasi filsafat Helenistik dan peripatetik. Al-Kindi kemudian membagi kelompok ilmuwan Aristoteles ke dalam 4 kelompok, yaitu logika, fisika, psikologi, dan matematika. Setelah itu, dia mulai menciptakan karya-karyanya sendiri dan menghasilkan ratusan rasail. Rasail kata jamak dari risalah, yaitu tulisan dalam bentuk karangan ringkasan mengenai suatu masalah dalam ilmu. Risalah yang ditulis oleh Al-Kindi tentang berbagai subjek mulai dari metafisika, etika, logika, dan psikologi hingga kedokteran, farmakologi, matematika, astronomi, astrologi, dan optik, dan lebih jauh ke topik yang lebih praktis seperti parfum, pedang, permata, kaca, pewarna, zodiak, zoologi, pasang surut, cermin, meteorologi, dan gempa bumi. Selain itu, Al-Kindi juga mengelompokkan ilmu menjadi 2 kelompok besar, yaitu ilmu manusia dan ilmu ilahiyah. Ilmu manusia adalah ilmu yang didapat berdasarkan kerja keras dan belajar dari manusia, sementara ilmu ilahiyah adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada generasi selanjutnya lahir seorang ilmuwan lagi yang bernama Al-Farabi yang dijuluki sebagai guru kedua, mengikuti filsuf Yunani Aristoteles yang disebut sebagai guru pertama. Al-Farabi melalui karyanya Ihya Ulum secara sistematis mengelompokkan ilmu pengetahuan berdasarkan dari Aristoteles. Al-Farabi mengelompokkan ilmu pengetahuan ke dalam 5 kelompok. Dari 5 kelompok ini masing-masing terbagi menjadi beberapa subbagian. Bagian pertama adalah ilmu bahasa atau linguistik. Dalam rumpun ilmu linguistik, Al-Farabi memasukkan banyak sub keilmuan di dalamnya, diantaranya ilmu bentuk kata atau morfologi dan ilmu mengenai prinsip dan peraturan membuat kalimat atau sintaksis, seni menulis, kaligrafi, ilmu membaca atau fonologi, dan ilmu tentang syair atau puisi. Bagian kedua adalah ilmu logika. Dalam rumpun ilmu logika ada 8 subbagian, yaitu membahas peristilahan dan konsep proposisi, nalar silogistik, nalar apodotik, nalar dialektik, sophistry, retorika, dan sastra. Bagian yang ketiga adalah matematika yang dibagi menjadi 7 subbagian, yaitu aritmatika, geometri, ilmu perspektif, astronomi, musik, dinamika, dan mekanika. Pada kelompok keempat adalah tentang ilmu fisik dan metafisik yang dibagi menjadi 8 pembahasan. Ilmu fisik wacana umum yang membahas tentang prinsip-prinsip dan sifat-sifat benda alam, kosmologi, penciptaan, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi. Sedangkan metafisik ada 3 yang pembahasannya, yaitu ontologi, epistemologi, dan honologi teologi. Kelompok kelima dari buku Ihya Ulum membahas 3 subjudul, yaitu ilmu peradaban, kebudayaan, ilmu fikih, dan ilmu teologi. Mungkin itu yang saya dapatkan dari jurnal yang saya ambil. Untuk pembahasan yang lebih rinci bisa dibaca sendiri di dalam jurnal itu sendiri.